Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryana, CGP Angkatan 1, SMP Negeri 1 Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas tugas pada modul 3.3.A.7 demonstrasi kontekstual tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun program yang akan saya buat adalah program pemanfaatan dinding kelas dengan mengikuti tahapan Bagja. Adapun latar belakang dari program yang akan saya buat adalah kelas merupakan tempat terselenggaranya proses pembelajaran bagi murid. Segala bentuk aktivitas yang ada di dalam kelas akan sangat baik jika kita dapat memanfaatkan dinding kelas sebagai media pembelajaran yang tidak hanya untuk proses belajar mengajar dan memberikan informasi-informasi penting, tapi juga dapat digunakan sebagai tempat untuk memajang hasil karya atau tugas murid. Dengan pemanfaatan dinding kelas diharapkan dapat meningkatkan motivasi murid untuk dapat lebih aktif dan kreatif di dalam pembelajarannya. Karena selain kecerdasan dibutuhkan juga keterampilan untuk masa depan murid yang lebih baik. Dalam pelaksanaan program tentunya mengikuti tahapan Bagja yang menggunakan inquiry apresiatif dengan pendekatan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Tahapan Bagja yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada tahapan buat pertanyaan, kita akan membuat pertanyaan yang akan menjadi penentu untuk program yang akan kita buat. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dengan memanfaatkan dinding kelas sebagai media pembelajaran pengumpulan tugas atau hasil karya. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. Beberapa kali murid memenangkan perlombaan seperti penulisan dan pembacaan puisi, tetapi tidak pernah hasil karya dapat dilihat oleh murid-murid lain. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya ingin membuat hasil karya murid dapat dilihat oleh teman-temannya dengan menempelkan hasil karya tersebut di dinding kelas yang sudah diset dengan rapi dan menarik, dengan tujuan agar murid lain juga termotivasi dan terpacu dengan prestasi yang diraih temannya. Tidak hanya yang memenangkan dalam perlombaan, tetapi juga hasil karya murid yang dianggap bagus dan menarik dapat ditempelkan di dinding kelas. Dengan demikian diharapkan ada semangat untuk membangun kreativitas murid dalam pembelajaran. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Pada tahapan ini, guru harus mempunyai sikap terbuka akan saran dan masukan dari orang lain, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mendesain dinding kelasnya. Dengan demikian, murid tentunya akan memiliki rasa tanggung jawab dengan adanya dinding sebagai tempat pengumpulan tugas atau hasil karya mereka, maka murid akan lebih terampil dan lebih berkreasi di dalam setiap pengumpulan tugas atau hasil karyanya. Guru membimbing murid untuk lebih kreatif di dalam pembuatan hasil karya. Kepala sekolah mendukung kegiatan pemanfaatan dinding kelas sebagai media pembelajaran untuk pengumpulan tugas. Tahap keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rapat dengan dewan guru dan orang tua. Selanjutnya, mensosialisasikan kepada murid tentang program yang akan dilaksanakan. Membentuk panitia kelas untuk bertanggung jawab terhadap program. Melibatkan warga sekolah agar program ini berjalan dengan baik.
Monitoring dilakukan oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Kemudian, evaluasi melibatkan semua warga, baik guru maupun kepala sekolah. Tahap kelima adalah atur eksekusi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengadakan rapat dengan dewan guru untuk membahas program dan menentukan pelaksanaannya, persiapan alat dan bahan untuk mendesain ruangan kelas. Guru dan murid menempatkan karpet yang akan dipasang di dinding kelas yang paling belakang. Wali kelas melaporkan hasil yang sudah dikerjakan bersama murid. Evaluasi dilakukan melalui rapat bersama dewan guru. Gambaran kegiatan minggu pertama, menyusun program kegiatan pemanfaatan dinding kelas dengan menggunakan karpet tipis sebagai background atau tempat penempelan hasil karya atau tugas murid, dan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepala sekolah serta rekan guru. Minggu kedua, sosialisasi kegiatan kepada warga sekolah. Minggu ketiga, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dinding kelas dengan mendekorasinya semenarik mungkin. Adapun program yang akan dilaksanakan sudah memuat unsur MERS. Pertama, monitoring. Monitoring dilakukan oleh wali kelas, juga dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Yang ketiga, learning. Hasil evaluasi dibuat rencana tindak lanjut sebagai bahan pembelajaran selanjutnya. Yang keempat adalah reporting. Wali kelas sebagai penanggung jawab kelas membuat laporan secara berkala kepada kepala sekolah dan orang tua murid. Di dalam perencanaan program tentu saja kita melibatkan orang tua. Guru berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua murid dan meminta mereka untuk berperan dan terlibat dalam program yang dibuat. Sebagian besar orang tua siswa atau orang tua murid adalah pedagang. Ada juga yang berjualan perlengkapan yang mendukung pembuatan program yang nantinya bisa kita minta untuk saling bekerja sama di dalam pembelian perlengkapan untuk pembuatan dinding kelas. Contoh pertama, pemampatan dinding kelas. Pemampatan dinding kelas berikutnya. Pemampatan dinding kelas sebagai pengumpulan hasil karya murid yang ditempelkan untuk memotivasi murid yang lainnya. Terima kasih. Merdeka belajar, guru penggerak, bukan guru biasa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.